Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman Tren Quran Family. Pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas terkait soal sholat. Jadi pertanyaan mengenai kenapa kentut membatalkan wudhu atau kenapa kentut membatalkan sholat. Nah, ini juga terkait dengan pertanyaan banyak teman-teman di berbagai sosial media, bahwa kenapa kentut yang dibasuh muka atau kenapa kentut harus wudhu lagi. Penyebabnya apa? Kenapa bisa batal? Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman Tren Quran Family, kita akan membahas alasan fikihnya sekaligus alasan ilmiahnya seperti apa. Nah, seperti apa penjelasannya? Kita bumper dulu. Oke teman-teman, jadi pada pembahasan kita soal pertanyaan kenapa kentut batal wudhu atau kenapa kentut membatalkan sholat. Nah, ada 10 jawaban yang kami sediakan buat teman-teman Tren Quran Family yang masih ragu, yang masih bingung soal jawaban dari pertanyaan ini. Nah, yang pertama adalah ini terkait dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi bahwa barang siapa yang kentut dalam sholat, maka hendaklah ia membatalkan sholat, kemudian berwudu dan mengulangi sholatnya. Nah, ini salah satu alasannya, dan banyak hadis terkait soal ini, dan hadis ini adalah hadis sahih dalam kitab Bulughul Maram. Jadi ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Nasai, Ahmad, dan Tirmizi. Nah, alasan kedua adalah kenapa kita harus wudhu, padahal ketika kita kentut harusnya, mungkin teman-teman berpikir dubur kita yang kita bersihkan. Nah, ini sudah salah satu alasannya bahwa apapun yang keluar di antara dua lubang yang ada di bawah ini, maka itu harus dibersihkan. Tapi alasan ini mungkin belum cukup buat teman-teman. Nah, jawaban yang ketiga adalah karena para fuqaha sebenarnya membagi jenis tohara itu secara umum berdasarkan pengaruhnya dari najis tersebut, membagi tohara menjadi dua, yaitu tohara ainiyah dan tohara hukmiyah. Tohara ainiyah adalah tohara yaitu keluarnya najis yang tidak melampaui penyuciannya dari sebab keluarnya. Maksudnya seperti ini. Jadi najis yang keluar itu ya keluar ketika keluar di dubur misalnya, maka dia tidak melampaui penyuciannya, dalam artian dia keluar di tempat itu dan harus dibersihkan pada bagian tersebut. Nah, itu adalah tohara ainiyah. Berbeda halnya dengan tohara hukmiyah, seperti halnya misalnya teman-teman menyentuh perempuan yang bukan muhrimnya pada saat setelah berwudu, maka itu dianggap batal wudunya dan harus mengulang wudunya. Sekalipun mungkin ini banyak pendapat, tapi kita pakai pendapat yang masyhur bahwa ketika kita menyentuh perempuan yang bukan muhrim kita, maka kita harus berwudu lagi. Nah, seperti itu sebenarnya dalam hukum orang yang kentut. Jadi ketika orang sudah berwudu kemudian kentut, maka itu dihukumi sebagai tohara hukmiyah, yaitu penyuciannya itu karena melewati tempat penyuciannya. Dalam artian ketika kita kentut, dia tidak hanya melewati dubur tersebut, tapi baunya itu akan menyebar ke bagian-bagian anggota tubuh kita. Nah, itu adalah alasan ketiga. Nah, alasan selanjutnya adalah karena pada saat kita kentut itu tidak menimbulkan efek pada bagian di mana angin itu keluar atau gas itu keluar, tapi karena baunya itu akan menyebar ke bagian tubuh kita. Alangkah baiknya ketika kita ingin bertemu dengan Sang Khalik, Sang Pencipta kita, semua keadaan kita dalam posisi bersih dan nyaman. Nah, itulah sebabnya kenapa kentut bisa membatalkan wudhu. Nah, ini mungkin belum sempurna jawabannya. Ada alasan ilmiah dan alasan lainnya yang perlu teman-teman ketahui. Selanjutnya adalah ketika teman-teman misalnya sakit mata. Ketika sakit mata, maka
ketika kita datang ke dokter, yang disuntik bukan mata kita, bukan bola mata kita, tapi pantat kita misalnya. Nah itu salah satu alasan logisnya kenapa ketika kita wudhu, yang dibersihkan adalah anggota tubuh kita, muka kita, kepala, tangan, dan kaki. Karena memang pada saat gas itu keluar, yang mengenai adalah bagian anggota tubuh yang terbuka. Nah itulah diantaranya adalah anggota wudhu kita. Nah itu salah satu alasannya, karena pada saat keluar gasnya itu tidak menyentuh atau tidak mengenai bagian keluarnya, tapi dia akan berada di sekitar anggota tubuh kita yang terbuka, yaitu anggota wudhu kita. Nah itu salah satu alasannya. Alasan selanjutnya adalah ketika teman-teman misalnya lewat di tempat yang bau, anggaplah di tempat pembuangan sampah, maka ketika kita pulang ke rumah kemudian bergaul dengan orang lain, pasti baunya akan terasa. Nah itulah salah satu alasan logisnya kenapa kentut yang dibasuh muka. Nah karena memang bau itu bisa menyebar dan bisa menempel di bagian kulit kita ataupun di bagian pakaian yang kita kenakan. Atau misalnya teman-teman duduk di samping orang yang seperti ini, teman-teman tahu kan. Nah pada saat teman-teman pindah, maka baunya pasti tetap akan melengket di badan kita. Nah seperti itu alasan logisnya kenapa kita harus wudhu setelah kentut, atau kenapa kentut bisa membatalkan wudhu. Nah kemudian alasan selanjutnya adalah karena gas yang keluar dari tubuh kita sejatinya itu melewati anus kita, melewati kotoran yang ada di dalam perut kita, sehingga ketika dia keluar, maka bau yang dibawa itu sebenarnya bau dari najis yang ada di dalam tubuh kita. Sehingga salah satu alasan sederhananya ya alasan ini, karena ketika gas itu keluar, gas itu sudah melewati bagian yang najis, dan ketika keluar dia akan mengenai anggota tubuh kita yang lain, sehingga kita perlu berwudu. Nah alasan selanjutnya adalah karena dalam proses pengeluaran racun dalam tubuh kita itu sebenarnya bisa melalui dubur dan bisa juga melalui pori-pori. Nah ini menurut ada sebuah pendapat bahwa pada dasarnya ketika pori-pori kita itu bersih sempurna, maka sebenarnya gas itu juga akan keluar di bagian pori-pori kulit kita. Maka ketika kita kentut, maka bisa jadi, ini bukan penelitian yang panjang, jadi baru salah satu pendapat bahwa bisa jadi ketika kita kentut, maka angin pun juga keluar di bagian pori-pori kita, tapi dengan intensitas yang sangat kecil dan tidak terasa. Sehingga itulah mengapa ketika kita kentut itu bisa membatalkan wudhu, karena pori-pori kita juga bisa jadi mungkin terkena atau mengalami pelepasan gas yang ringan dari tubuh kita. Nah itu salah satu alasan ilmiah. Sekalipun demikian, ini masih perlu dibuktikan dengan penelitian yang lebih panjang. Kemudian alasan selanjutnya adalah ibarat teman-teman misalnya membakar sesuatu menggunakan korek gas. Kalau bendanya itu diletakkan di ujung apinya, maka pasti akan mudah terbakar. Tapi coba teman-teman ketika SD itu ada sulap korek api yang dinyalakan, kemudian dinyalakan di pangkal apinya itu kita letakkan sarung misalnya, maka api itu tidak akan membakar sarung tersebut karena posisinya bukan berada di ujung api tersebut, tapi berada di pangkal apinya. Nah itu alasan logis sederhananya, dalam artian ketika kita kentut sebenarnya bau atau efek yang paling signifikan itu bukan di bagian dubur kita, tapi di bagian sekitar dubur kita, ya diantaranya adalah di anggota tubuh kita. Jadi itulah salah satu alasan logis yang sederhana menurut saya, karena ketika kita kentut maka tidak ada bekas yang disisakan oleh gas yang keluar di dubur kita, tapi bau yang menempel di sekitar tubuh kita, termasuk di anggota tubuh kita. Sehingga itulah sebabnya kenapa dia bisa membatalkan wudhu. Nah kemudian yang terakhir adalah teman-teman harus meyakini bahwa hampir semua ajaran Islam itu selalu ada alasan logisnya, selalu ada alasan ilmiahnya. Hampir semua, sekalipun tidak semua.
Contoh sederhana teman-teman, mungkin tahu bahwa laki-laki haram menggunakan emas, karena alasannya dalam hadis itu hanya disebutkan bahwa nanti laki-laki akan menggunakan perhiasan nanti di surga dan sebagainya. Tapi secara ilmiah ternyata ditemukan bahwa orang yang menggunakan emas, khususnya laki-laki, itu akan terpapar oleh atom emas yang berlebihan di dalam tubuhnya, yang bisa dibuktikan dengan urin yang keluar dari tubuhnya. Nah, kenapa perempuan tidak diharamkan menggunakan emas? Karena ternyata ada hormon tertentu di dalam tubuh perempuan yang bisa menolak atau mengcounter dari atom emas atau efek negatif dari atom emas tersebut. Itulah sebabnya kenapa perempuan tidak diharamkan menggunakan emas. Nah, itu pun baru kita temukan. Nah, bisa jadi alasan kenapa kentut membatalkan sholat ini tidak kita temukan di zaman kita sekarang, tapi bisa jadi di zaman generasi selanjutnya akan menghasilkan penelitian yang menemukan kenapa kentut bisa membatalkan wudhu, atau kenapa kentut yang dibasuh muka, kaki, dan sebagainya. Nah, itulah penjelasan kita teman-teman terkait soal kentut yang membatalkan wudhu. Jika ada pertanyaan terkait ini, jangan lupa komentar di bawah dan pastikan untuk share konten ini ke berbagai sosial media. Mungkin itu dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.